Halo semuanya, pernah nggak sih kalian dihadapkan sama teka-teki medis yang benar-benar bikin mikir keras? Nah, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal berperan jadi detektif klinis. Kita akan ngupas tuntas kompleksitas panduan pengobatan awal penyakit Parkinson, langsung dari sudut pandang seorang ahli saraf yang harus menyeimbangkan antara teori di buku teks sama realitas hidup pasien sehari-hari. Biar gampang, ini nih peta jalan investigasi kita. Mulai dari profil dan dilema, dilanjut perbandingan levodopa versus agonis dopamin, ngebahas bahaya tersembunyi, argumen rasa gilin, batasan dan transisi terapi, sampai ke rencana edukasi jangka panjang. Yuk, langsung aja kita mulai. Masuk ke bagian pertama, profil kasus dan dilema klinis. Disinilah investigasi kita benar-benar diuji. Coba bayangin situasi ini. Kita punya pasien, bapak-bapak usia 70 tahun, profesinya sebagai petani. Setahun terakhir ini dia mulai ngalamin tremor saat istirahat di tangan kirinya, plus ada kekakuan atau rigidity ringan. Secara pedoman medis, statusnya memang non-disabling alias belum sampai bikin disabilitas parah. Tapi tunggu dulu, buat seorang petani, tangan yang presisi itu kan modal utama buat kerja ya kan? Jadi dari kacamata ahli saraf, identifikasi masalah utamanya bukan cuma sekedar nyembuhin tremor, tapi lebih ke gimana tremor ini ngancam atau pencahariannya. Ini nih yang bikin kita pusing, dilema klinis utamanya. Apakah kita harus langsung tancap gas kasih terapi farmakologi buat nyelamatin pekerjaannya sekarang? Atau kita wait and see aja dulu buat ngehindarin efek samping jangka panjang obat-obatan Parkinson? Pasien yang non-disabling secara teori sih nggak wajib buru-buru diobatin, tapi realitas tuntutan kerjanya kan bingang lain. Oke, lanjut ke bagian kedua. Menimbang senjata kita, levodopa versus agonis dopamin. Di sini kita harus bikin trade-off atau pertukaran klinis yang lumayan berat, apalagi mengingat pasien kita ini lansia. Di satu sudut, kita punya levodopa. Ini ibaratnya standar emas, efikasinya paling juara buat ngontrol gejala. Tapi, ada tapinya nih. Resiko munculnya komplikasi motorik kayak dyskinesia dalam 3-5 tahun ke depan itu tinggi banget tergantung dosisnya. Terus di sudut lain, ada agonis dopamin. Kemampuan ngontrol gejalanya memang nggak sekuat levodopa, tapi dia sukses besar buat nunda si komplikasi motorik tadi. Kedengarannya nunda dyskinesia, itu pilihan yang super cerdas kan? Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian ketiga. Bahaya tersembunyi dan monitoring perilaku. Disinilah plot twist-nya muncul. Teori klinis itu kadang harus nabrak realitas pasien. Ternyata agonis dopamin ini bawa efek samping yang lumayan ngeri, kayak rasa kantuk parah atau bahkan serangan tidur mendadak plus halusinasi. Coba deh kalian bayangin, seorang petani lansia lagi nyetir traktor atau ngoperasiin mesin pertanian berat di ladang, terus tiba-tiba ketiduran. Wah, ini sih bisa ngancam nyawa. Ini bener-bener deal breaker mutlak buat pasien kita. Belum lagi, kita wajib banget waspada sama yang namanya gangguan kontrol impuls atau ICD. Ini efek samping perilaku yang super serius dari agonis dopamin. Pasien bisa tiba-tiba punya dorongan ekstrim buat judi kompulsif atau bahkan makan berlebihan. Makanya, kalau sampai kita ngeresepin obat ini, kita harus dan wajib ngelakuin monitoring perilaku secara ketat setiap kali pasien jadwal kontrol. Kita harus proaktif nanya ke keluarganya, karena perubahan perilaku aneh kayak gini sering banget disembunyikan atau terlewat nggak terdiagnosis. Masuk ke bagian 4, resolusi kita, yaitu argumen klinis untuk rasa gilin. Jadi, kalau levodopa berisiko bikin dyskinesia cepat muncul, terus agonis dopamin berisiko bikin kecelakaan fatal di ladang, kita harus pilih apa dong? Nah, disinilah rasa gilin masuk sebagai kepingan puzzle yang paling pas. Sebagai inhibitor MAOB, obat ini aman banget. Dosisnya cuma 1 mg, cukup diminum sekali sehari tiap pagi. Memang sih efikasinya lebih ringan dibanding levodopa, tapi ini udah cukup banget ngasih perbaikan gejala buat pasien kita yang tanpa disabilitas parah ini. Dan yang paling penting, nggak ada resiko serangan tidur atau gangguan perilaku yang aneh-aneh. Argumen klinisnya sangat solid buat lansia yang masih harus aktif kerja. Yang bikin keputusan ini makin meyakinkan adalah dukungan dari uji klinis Adagio. Hasilnya menunjukkan kalau memulai terapi rasa gilin lebih awal, itu ngasih manfaat kontrol gejala yang lebih oke dalam 18 bulan ke depan, dan bahkan punya potensi memodifikasi laju penyakitnya. Jadi kita tuh nggak cuma nyelamatin ladang si bapak hari ini, tapi juga ngasih perlindungan potensial buat masa depannya. Bagian kelima, batasan terapi dan transisi jangka panjang. Kita mungkin udah berhasil mecahin teka-teki jangka pendeknya, tapi kita harus sadar realitas jangka panjang. Fakta medisnya lumayan mencolok nih. Lebih dari 80% pasien pada akhirnya tetap bakal butuh levodopa setelah 5 tahun pengobatan. Ini secara jelas menekankan kalau sehebat apapun terapi acuan awal kita, batas efikasinya pasti bakal tercapai juga. Kalau kita lihat lini masa strategisnya, di 1-5 tahun pertama, terapi non-levodopa emang sukses nunda komplikasi.
Tapi masuk tahun ke-5 sampai ke-10, efek protektif itu mulai merosot. Nah, pas pasien udah mulai ngalamin fluktuasi motorik jangka panjang dan kemampuannya menurun lagi, di momen itulah strategi transisi harus jalan. Ini saat yang tepat banget buat nambahin levodopa sebagai terapi ajuvan. Dan kalau udah lewat 10 tahun, komplikasi motorik yang parah itu jadi keniscayaan yang mau nggak mau harus kita siapin dari sekarang. Lanjut ke bagian terakhir kita, membekali keluarga lewat edukasi jangka panjang. Karena obat-obatan punya batas maksimal atau ceiling effect, edukasi keluarga justru jadi alat pengobatan kita yang paling bertahan lama. Keluarga harus paham banget kalau penyakit ini sifatnya progresif dan belum bisa disembuhkan. Kita harus dorong mereka komitmen ke terapi non-farmakologis, mulai dari fisioterapi buat keseimbangan, olahraga rutin kayak jalan kaki atau tai chi, sampai terapi okupasi biar tugas bertaninya bisa diadaptasi jadi aman. Dan pastinya, keluarga harus diajarin buat ngenalin tanda-tanda kemunduran neurologis sejak awal sebelum pasien sampai terjatuh di ladang. Kalau boleh dirangkum, inti dari sesi ini tuh begini. Terapi yang optimal bukan soal seberapa pinter kita ngapalin pedoman klinis. Pengobatan yang sesungguhnya adalah perpaduan antara pedoman tersebut, karakter unik si pasien, kayak usia dan pekerjaannya tadi, serta apa sih sebenarnya tujuan spesifik yang mau kita capai. Sebagai penutup, pas kalian nanti nangani kasus klinis berikutnya, coba tanyain ini ke diri sendiri. Gimana sih cara kita menavigasi keseimbangan antara nyelamatin mata pencarian pasien saat ini dengan batasan obat-obatan neurologis yang nggak bisa kita hindari di masa depan? Menarik banget buat direnungkan kan? Terima kasih udah ikut ngebedah kasus bareng di sesi ini. Teruslah belajar dan sampai jumpa di materi seru berikutnya.